Waduh, ya karena kan yang ada aja dulu yang kita kembangkan. Tapi sewaktu itu sempat senang sekali gitu antusiasnya. Karena kan kadang-kadang apa ya, ini unik gitu ya di tren yang sekarang, sebegitunya antusiasmenya masyarakat terhadap nominal gitu, uang baru lagi. Kita biasa nyebutnya kalau masyarakat tuh uang baru gitu ya, Sobat Rupiah ya kita nyebutnya itu. Bagaimana teman-teman sendiri yang di BI, bagaimana perasaannya ketika masyarakat sebegitu antusiasmenya gitu terhadap uang 75.000 ya? Senang sih kita ya. Ya kita sih rasanya ya sungguh luar biasa sekali gitu. Animo masyarakat itu pengen saya itu pengen aja ya, pengen miliki bahkan sebelum awal-awal launching yang memang kita pikirkan hanya untuk satu KTP satu orang gitu, bahkan hanya boleh nggak sih minta 2, minta 3, minta 4, minta 5 gitu. Sampai sebegitu pengennya mereka untuk memiliki rupiah tersebut. Iya kan, dan memang kayak sepertinya eksklusif gitu ya. Ada plastiknya lagi gitu. Jadi tapi tidak apa-apa. Saya belum punya tidak apa-apa. Nanti saya punya tidak hanya satu ya Sobat Rupiah. Untuk mewujudkan rasa cintanya saya itu nanti kedepannya saya pasti akan punya gitu. Karena itu yang seru gitu. Karena antusiasmenya. Karena untuk sekarang kan hal-hal yang sifatnya viral itu kan cenderungnya mungkin berita yang kurang istilahnya kurang suportif, biasanya berita-berita kriminal ataupun misalnya isu-isu terkait public figure. Ini tiba-tiba serentak seluruh Indonesia tuh heboh ngantri. Iya, ngantri, benar. Terus bikin review. Biasanya dia kan jadi konten gitu yang biasanya mereview misalnya produk makanan, produk kecantikan, produk otomotif, ini yang direview uang. Dilihat ukurannya sampai yang ada yang luar biasa, ada yang nge-recreate sampai kayak dibuatin pajangan. Luar biasa, hebat sekali. Nah, kalau kita ngomong tentang uang 75.000, tapi dengar-dengarnya katanya Bank Indonesia juga punya rupiah khusus. Iya. Nah, ini rupiah khusus nih, rupiah yang seperti apa lagi? Apakah ini rupiah berbeda dengan seperti yang kita dapatkan sehari-hari? Jadi kalau di Bank Indonesia itu kita menyebutnya dengan URK, uang rupiah khusus. Uang rupiah khusus, URK. Jadi uang rupiah khusus itu diterbitkan oleh Bank Indonesia biasanya itu dalam rangka ada peristiwa sejarah atau dalam rangka ya kayak tadi Bang Roni bilang gitu kan, peringatan kemerdekaan. Jadi sebelum 75 ini juga di tahun-tahun ulang tahun yang ke-25 ya, ulang tahun 25 juga udah pernah dikeluarin uang rupiah khusus, kemudian di ulang tahun yang ke-45 ya, 45, kemudian 50 dan terakhir yang ke-75. Oh gitu. Jadi itu seperti itu uang rupiah khusus. Jadi memang uang berarti itu tidak akan dicetak banyak gitu loh. Yang beruntung saja ya, benar. Betul. Baiklah. Terima kasih sudah menginformasikan saya ini nanti Bang Haji. Nanti berarti yang ke-100 ya. Insya Allah kalau saya akan mengantri. Oke, nah itu ya tadi ya, uang rupiah khusus adalah untuk memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah gitu ya. Mungkin kedepannya kalau misalnya sekarang kita masih pahlawan-pahlawan ya, mungkin kedepannya bisa atlet mungkin ya, seperti kita tahu. Sebagai hadiah ulang tahun Republik Indonesia kita mendapat medali emas pertama untuk ganda putri gitu kan. Dan ini sejarah yang luar biasa nih, tercatat di 2021. Jadi kita tidak hanya mencatat sejarah bahwa kita sedang berada di saat pandemi yang luar biasa, kita harus lawan ini, tapi kita juga bisa menghasilkan prestasi dunia yang luar biasa gitu ya. Nah, bicara tentang cinta, bangga, dan paham rupiah, masih banyak yang akan kita bahas bersama Bang Roni dan juga Bang Haji. Tadi kita udah bahas seputar rasa cinta dan rasa bangganya. Nah, gimana sih untuk menimbulkan pemahaman yang cukup terhadap rupiah itu sendiri? Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu yang berikut ini. Rupiah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat, penggerak roda perekonomian, kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia.
Rupiah didesain dengan sepenuh hati, menampilkan pahlawan nasional kebanggaan bangsa, keindahan dan keragaman budaya Nusantara, memperkuat kebinakaan negara Indonesia. Dengan nilai keindahan dan teknologi pengamanan yang tinggi, menjaga rupiah sama dengan menjaga simbol kedaulatan negara. Saya yakin semua cinta rupiah dengan mengenali, merawat, dan menjaganya sepenuh hati. Saya juga yakin semua bangga rupiah dengan menggunakannya dan mematuhinya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Saya mengajak kita semua semakin paham rupiah dengan semakin bijak memperlakukan rupiah dalam bertransaksi, berhemat, berbelanja. Mari kita lakukan dengan benar. Karena rupiah adalah mata uang kita, identitas kita. Mari kita cinta, bangga, dan paham rupiah. Mulai dari diri sendiri. Halo Sobat Rupiah, kembali lagi nih di episode kita kali ini tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Kalau kita tadi sudah bahas tentang cintanya kita dan bangganya kita terhadap rupiah, sekarang kita harus gak cuman sekedar cinta dan bangga gitu ya, tapi kalau kita sendiri tidak paham, kenapa sih ada rupiah ini di Indonesia, ini kan kita juga menjadi warga negara bingung ya. Kalau misalnya nanti dapat kesempatan untuk bisa ngobrol dengan misalnya teman-teman dari negara asing, negara luar, misalnya dapat kesempatan beasiswa, kan orang-orang itu kan selalu ingin tahu gitu, dan kita juga punya kemampuan untuk bercerita. Nah, agar ceritanya kita nanti juga untuk generasi-generasi selanjutnya ini agar lebih paham dan juga bisa lebih menghormati rupiah itu sendiri, kita harus tahu kenapa sih rupiah ini ada di Indonesia. Nah, ini biar kita paham nih, kita masuk ke bagian paham. Karena kadang-kadang ini yang agak sulit. Gagal paham. Iya kan? Ada terms gagal paham gitu, cuy. Jadi yang taunya tuh hanya kerja, dikasih gaji, uang gajinya itu berjumlah rupiah. Jadi rupiah itu adalah uang gitu. Rupiah, uang rupiah. Kalau di Indonesia ya. Tapi sebenarnya untuk kita bicara tentang rupiah dalam cinta, bangga, dan paham rupiah ini sendiri, untuk pahamnya rupiah itu sendiri itu apa gitu? Jadi kalau untuk paham ya, kalau untuk paham ini kita lebih ke condong peran rupiah itu sendiri. Gitu ya. Peran rupiah itu misalnya dalam peran rupiah dalam peredaran uang gitu kan. Kemudian peran rupiah dalam stabilitas ekonomi. Nah, kemudian peran rupiah sebagai alat penyimpan nilai. Alat penyimpan nilai. Iya, alat penyimpan nilai. Itu kan ya agak lebih concern di itunya lah kan, ekonomianya gitu kan. Ekonomianya kan. Tapi iya benar. Tapi dia tuh untuk memahaminya tuh sederhana itu dibagi 3 lagi tuh Bang Rio dan Sobat Rupiah. Jadi ada namanya bijak bertransaksi, kemudian bijak berbelanja, kemudian bijak berhemat. Nah, itu 3 itu nanti kan gitu Bang. Gitu sampai di situ dulu tuh. Jadi kita tadi kalau kita ngomong tentang paham itu kita paham ya Sobat Rupiah Kalimantan Barat, khususnya Sobat Rupiah Kalbar ini. Jadi peran rupiah itu sendiri adalah perannya tadi dalam peredaran uang, terus ada stabilitas ekonomi dan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai. Nah, untuk Sobat Rupiah sendiri untuk lebih paham lagi nih, ada perilakunya tadi tuh yang disampaikan sama Bang Haji agar kita tuh paham nih bagaimana kita menggunakan perannya rupiah ini biar lebih maksimal untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi adalah bijak bertransaksi. Nah, kita bisa mulai dulu nih dengan bijak bertransaksi. Ini kadang-kadang kurang bijak. Iya, betul. Transaksinya ada, tapi bijaknya belum tentu. Itu gimana tuh?
Baik, Bang Rio dan Sobat Rupiah. Jadi kalau yang pertama kan bijak bertransaksi. Bijak bertransaksi itu dalam artian uang rupiah sendiri kan sudah diakui memang untuk alat pembayaran yang sah. Nah, untuk bertransaksi sendiri kita untuk sekarang ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa transaksi menggunakan tunai. Kedua bisa menggunakan transaksi non tunai. Nah, tapi pastikan untuk bertransaksi sendiri ya kita tidak berusaha untuk menghambur-hamburkan sih sebenarnya. Maksudnya seperti itu. Jadi ya kalau bertransaksi ya secukupnya aja seperti itu. Jadi tidak ya berfoya-foya jajan sana sini seperti itulah. Itu aja sih. Jadi baik itu secara tunai maupun non tunai, kalau kita bicara tentang bertransaksi ya, jadi tetap harus terkendali. Betul, gitu. ya. Jadi jangan sampai, karena sekarang serba non tunai ini kan kayaknya uangnya kan tidak dipegang nih, tapi ada angkanya nih, wah, maka aku kan check out sebanyak-banyaknya. Jangan juga ya, tadi sesuai dengan kebutuhan ya Sobat Rupiah Kalbar ya. Jadi jangan sampai kita menjadi korban tren, panik buying yang kemarin sempat heboh itu adalah belanja panik gara-gara informasi yang kurang maksimal gitu. Dan itu kan jadi kan kurang bijak rasanya bertransaksi. Dan selanjutnya kalau udah ngomong transaksi pasti ngomongnya tentang belanja. Belanja, pasti. Kan? Di belanja ini kita tidak ada membahas tentang siapa yang sering belanja tapi karena belanja ini udah jadi kayak kebutuhan bahkan hobi. Gitu. Tapi ada namanya bijak berbelanja nih dalam rangka kita biar paham nih akan rupiah. Nah, itu maksudnya gimana nih? Kalau paham bijak berbelanja. Bijak berbelanja. Ya memang ini kaitannya dengan perilaku ya. Perilaku masyarakat ya kan. Nah, kan yang kita sadari nih, sadar tidak sadar gitu kan, perilaku masyarakat ini kan senang nih beli barang produk-produk impor gitu kan. Jadi belanja rupiah pakai untuk belanja produk impor. Nah, bijak berbelanja ini bukan berarti kita tuh tidak membelanjakan rupiahnya gitu, tapi lebih ke mengalokasikan rupiah itu seperti kayak belanja UMKM gitu kan, produk-produk dalam negeri. Nah, jadi itu akan berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan nilai tukar terhadap mata uang asing, uang rupiah kita terhadap mata uang asing. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sering gitu kan kita belanja produk-produk dalam negeri, jadi tuh rupiah kita jadi semakin kuat lah untuk stabilitasnya gitu kan. Oh begitu. Iya, begitu. Kadang suka bertanya, kok tiba-tiba nilai rupiah turun, rupiah naik gitu. Berarti semakin sering kita belanja untuk mengembangkan UMKM dan produk dalam negeri, itu nilai rupiah kita jadi stabil dan kuat gitu ya. Oh, Sobat Rupiah Kalbar, marilah ya. Sekarang mungkin bisa dilihat kembali keranjang belanjaannya. Ini produk lokal bukan nih? Kalau produk lokal, karena sekarang juga gitu sih, pada yang saya lihat di berkembangnya ya di sosial media itu banyak juga memang teman-teman yang mempromosikan tidak intinya mempromosikan produk lokal gitu agar masyarakat Indonesia itu tadi membelanjakannya dengan investasi ke produk lokal gitu. Oh, seperti itu. Iya, kalau sekarang kan memang di Indonesia sendiri kan sudah banyak sekali sih brand-brand lokal yang model bagus, kualitasnya juga nggak kalah bagus sih dari yang kita impor. Kadang juga produk luar produksinya di Indonesia. Iya, jadi kita belanja aja produk lokal ya kan. Oh begitu. Kalau bijak transaksi tadi harus bisa mengontrol hasrat ingin belanjanya. Tapi kalau sudah bisa mengontrol hasrat belanjanya, belanjalah produk lokal. Berkesinambungan. Terus selanjutnya adalah bijak berhemat. Nah ini tadi ya udah disarankan untuk mengendalikan hasrat ingin berbelanja, tapi juga harus juga bisa berhemat. Kenapa nih harus bijak berhemat gitu? Ya, jadi begini Bang Rio dan Sobat Rupiah. Jadi memang saling menyambung ya dari pertama, kedua, dan ketiga tadi mulai dari kita bijak berbelanja gitu kan. Kita harus berhemat. Dari kecil kita kan sudah tahu nih, dari zaman kita sekolah dulu kan udah pernah diajarin nih. Rajin, pangkal pandai, hemat, pangkal kaya. Itu kan udah menjadi bukan hemat pangkal kurus ya. Iya, betul. Jadi sekarang cenderung hemat pangkal kurus enggak. Hemat pangkal kurus kata orang. Tumben nih nggak jajan, iya lagi diet. Biasanya gitu. Itu kan dari kecil kita kan udah tahu tentang itu. Jadi memang ya kita sudah pasti paham lah. Jadi kita harus hemat-hemat, kita harus bijak menggunakan berbelanja, bertransaksi, kita harus bijak untuk semuanya lah gitu supaya ya terpenuhilah kita sebagai paham rupiah. Iya. Ya, jadi bijak hemat ini juga ya perilaku juga sih dalam masyarakat kita itu kan kadang kan kita
ya seharusnya kita membeli sesuai kebutuhan, gitu kan? aja. Betul. Idealnya seperti itu. Namun ya itulah kenyataannya gitu. Tapi kita buy what we want, not makanya- what we need. Iya, benar. Makanya edukasi ini sangat bagus sekali, bijak berhemat ini ya kita ketika belanja sesuai kebutuhan, kan misalnya ada kelebihan tuh. Nah, kelebihan itu bisa diinvestasikan dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk investasi yang ya jangka panjang gitu, Jangka emas panjang. atau reksadana atau semacamnya.